Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, di beberapa video saya telah menjelaskan prinsip rekayasa pikiran yang saya rumuskan dengan nama RCI atau Relaxation, Concentration, dan Imagination. Bagaimana penjelasan ketiga prinsip itu secara ilmiah akan saya jelaskan dalam video ini. Lebih spesifik lagi, bagaimana hubungan antara menjalankan RCI dengan pengaruhnya pada kesejahteraan atau kemakmuran atau kekayaan akan saya sampaikan. Namun silakan menekan tombol subscribe dan like pada channel ini. Kita mulai dengan relaxation. Relaxation atau relaksasi dalam sikap bermeditasi berguna untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang membantu tubuh dan pikiran kita beristirahat dan memulihkan diri. Pengaruhnya pada kesehatan menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kortisol, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi risiko penyakit terkait stres seperti hipertensi dan penyakit jantung. Pengaruh pada kebahagiaan itu mengurangi gejala kecemasan dan depresi, meningkatkan perasaan tenang dan damai. Pengaruh pada kesuksesan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Pengaruhnya pada kemakmuran akan mengurangi biaya kesehatan jangka panjang, meningkatkan produktivitas karena tubuh dan pikiran yang lebih sehat. Relaksasi berperan penting dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental yang berpengaruh langsung pada kinerja dan produktivitas. Stres berlebihan dapat mengganggu kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang rasional dan strategis. Dengan relaksasi, Anda dapat menenangkan pikiran yang memungkinkan Anda dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik terkait keuangan. Relaksasi juga meningkatkan kinerja. Ketika tubuh dan pikiran dalam keadaan rileks, kita lebih produktif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja di tempat kerja atau dalam bisnis. Sekarang kita bahas mengenai concentration atau konsentrasi. Concentration atau konsentrasi dalam meditasi melibatkan fokus pikiran pada satu objek atau tugas tertentu. Konsentrasi membawa beberapa manfaat seperti pengaruhnya pada kesehatan, akan meningkatkan fungsi kognitif, melatih otak untuk menjadi lebih waspada dan tajam, serta mengurangi gangguan perhatian yang dapat menyebabkan stres mental. Pengaruh pada kebahagiaan akan meningkatkan mindfulness atau kesadaran penuh terhadap momen saat ini yang diketahui dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Pengaruhnya pada pencapaian kesuksesan akan memperbaiki produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan atau studi, serta membantu dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih terstruktur. Konsentrasi yang baik akan berdampak pada kemakmuran. Itu bisa dijelaskan dengan fokus yang lebih baik, kita dapat bekerja lebih efektif, mengelola waktu lebih baik, dan meningkatkan kinerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan peluang kemakmuran. Konsentrasi sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang bijak, karena akan fokus pada tujuan keuangan. Dengan konsentrasi, Anda dapat menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan terukur. Fokus seperti ini akan membantu dalam membuat rencana yang efektif dan melacak kemajuan kita. Konsentrasi juga akan menghindari distraksi. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang itu sangat penting. Konsentrasi membantu Anda tetap pada jalur yang benar, menghindari keputusan berulang yang dapat merugikan secara finansial, dan konsentrasi akan meningkatkan efisiensi. Dengan konsentrasi yang baik, Anda dapat bekerja lebih efisien, menyelesaikan tugas lebih cepat, dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan yang lebih produktif, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Sekarang bagaimana pengaruh imagination atau imajinasi jika ditinjau dari secara ilmiah? Imajinasi atau visualisasi adalah proses membayangkan situasi, pencapaian, atau hasil yang diinginkan dengan sangat detail pada waktu meditasi. Pengaruhnya bisa sangat mendalam.
Pengaruh terhadap kesehatan jika dipraktekkan visualisasi positif itu dapat mempercepat proses penyembuhan, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan respon imun. Artinya daya imun tubuh akan meningkat. Bagaimana pengaruh praktek imajinasi terhadap kebahagiaan? Imajinasi akan membantu menciptakan visi yang positif tentang masa depan dan akan meningkatkan motivasi dan kepuasan hidup. Hal ini akan dapat mempengaruhi sikap dan pandangan hidup secara keseluruhan. Bagaimana efeknya pada pencapaian kesuksesan? Melakukan praktek imajinasi akan membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, serta memotivasi individu untuk mencapai tujuan tersebut dengan lebih gigih. Visualisasi sukses juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan daya juang. Efek dari imajinasi pada kemakmuran adalah akan menciptakan gambaran mental tentang kemakmuran dan kesuksesan. Akan dapat mendorong perilaku dan keputusan yang mendukung pencapaian kemakmuran tersebut. Ini membantu dalam menarik peluang dan mengarahkan tindakan ke arah pencapaian finansial. Imajinasi atau visualisasi dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mencapai kekayaan, karena dengan melakukan visualisasi tujuan keuangan misalnya, dengan membayangkan secara rinci tujuan keuangan Anda, seperti memiliki rumah sendiri, berinvestasi, atau memulai bisnis, Anda dapat menciptakan motivasi yang kuat untuk mencapainya. Visualisasi ini membuat tujuan tampak lebih nyata dan dapat dicapai. Visualisasi akan menarik peluang-peluang bisnis. Ketika Anda secara konsisten membayangkan sukses finansial, Anda secara tidak sadar akan mulai melihat dan menarik peluang yang mendukung visi Anda. Ini bisa berupa jaringan dengan orang yang tepat, menemukan investasi yang menguntungkan, atau mengidentifikasi tren pasar sebelum orang lain. Visualisasi akan mengembangkan pola pikir positif, sebab imajinasi yang positif membantu dalam membentuk pola pikir yang mendukung kesuksesan finansial. Ini termasuk keyakinan bahwa Anda layak untuk sukses dan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mencapainya. Secara biologis, visualisasi yang kuat dapat merangsang aktivitas di area otak yang terkait dengan tindakan dan perencanaan, yaitu di lobus prefrontal, membuat Anda lebih siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Dari perspektif psikologi, visualisasi ini dapat mengatasi keyakinan negatif atau batasan diri yang mungkin menghalangi Anda dari mencapai kekayaan. Dengan visualisasi positif ini, Anda dapat membangun keyakinan diri dan ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan finansial. Secara praktis, menggabungkan ketiga prinsip ini dalam pendekatan keuangan sehari-hari dapat menciptakan rutinitas yang mendukung kesuksesan finansial. Beberapa langkah konkret bisa dilakukan. Misalnya, pertama adalah rutin melakukan relaksasi harian. Mulai dari Anda dengan meditasi atau latihan pernapasan untuk menenangkan pikiran dan menyiapkan diri menghadapi hari dengan tenang. Kemudian langkah yang kedua adalah setel tujuan keuangan yang spesifik. Gunakan waktu setiap minggu untuk meninjau dan memperhatikan atau memperbarui tujuan keuangan Anda. Tetapkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapainya. Langkah yang ketiga adalah latihan visualisasi. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan diri Anda mencapai tujuan keuangan. Buat gambaran yang jelas dan detail tentang bagaimana sukses itu tampak dan terasa. Dengan mengintegrasikan prinsip RCI ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai kekayaan dan kemakmuran. Selamat sukses dengan mencobanya.